Pria cantik mengajak Wang Chan untuk mulai berusaha menghancurkan formasi. Dengan harapan, Xuan Er yang gak ikut terperangkap akan mencegah Han Li kabur dan memberi mereka cukup waktu untuk membebaskan diri dari formasi ilusi. Tapi Wang Chan merasa ragu, Xuan Er yang pernah menjadi murid lembah Huan Feng akan mengambil tindakan. Mendengar itu, Tuan Muda Tian berkata, bagaimanapun, posisinya di Ikatan Harmonis lebih tinggi dibandingkan dengan posisinya di lembah Huan Feng yang hanya murid biasa. Tapi walaupun berkata begitu, sebenarnya Tuan Muda Tian juga merasa sedikit ragu Xuan Er akan mengambil tindakan. Sementara Han Li yang membawa wanita bertopeng dengan perahu anginnya dihadang oleh Xuan Er yang diselimuti cahaya merah jambu. Han Li menghela nafas dan bertanya dengan enggan, "Nona Dong, apakah Anda perlu melakukannya?" Xuan Er melirik wanita bertopeng yang pingsan dalam pelukan Han Li dengan mata berkilat, dan dengan dingin berkata, "Han Li, jika kamu ingin pergi, pertama-tama kamu harus melewati aku dulu. Saya juga sangat penasaran, kenapa Bibi Hongfu bersikeras menikahkanku dengan kamu." Tapi Han Li nggak menjawab. Dia nggak mau buang-buang waktu hanya untuk membicarakan masa lalu atau omong kosong lainnya. Karena formasi ilusi yang dia gunakan untuk menjebak dua tuan muda sekte jalan iblis hanyalah formasi sederhana yang dia letakkan secara buru-buru. Jadi, itu nggak akan membuat mereka terjebak untuk waktu yang lama. Ekspresi Han Li tenggelam, dan dia berkata, "Karena seperti itu, maka jangan salahkan aku karena kejam." Han Li dengan keras berteriak dan melambaikan tangannya, melepaskan dua cahaya hitam dan 5 cahaya putih. Selain itu, dia mengeluarkan cangkang kura-kura untuk melindungi bagian depannya. Dan bukan itu aja, 4 boneka binatang muncul di kedua sisinya. Dengan mulut menganga, mereka menembakkan sinar cahaya setebal mangkuk. Han Li menyerang dengan seluruh kekuatannya. Nggak ada sedikit pun niat untuk bersikap lunak terhadap Xuan Er. Xuan Er yang melihat serangan ganas Han Li menggertakkan giginya. Dengan lambaian tangannya, dia memanggil kain muslim merah muda. Kain itu segera memancarkan cahaya merah oranye dan membentuk penghalang besar yang mengelilingi dirinya. Xuan Er yakin, bahkan jika serangan Han Li lebih hebat lagi, itu masih nggak akan bisa menembus penghalang kuat yang diciptakan dari kain poniks api dan seni iblisnya. Tapi tanpa Xuan Er duga, perahu angin Han Li menyala dengan cahaya putih dan melewatinya dengan cepat. Begitu juga alat sihir yang menyerang dengan ganas. Mereka langsung berbelok dan dengan cepat terbang mengejar Han Li. Rupanya, Han Li menggunakan serangan ganas itu untuk menipu Xuan Er, memungkinkannya untuk segera melarikan diri. Xuan Er yang sama sekali nggak menduga hal itu, hanya berdiri bengong. Seluruh wajahnya memerah dan dengan marah berniat mengejar Han Li. Tapi 4 boneka binatang menembakkan cahaya ke arahnya, membuat Xuan Er hanya bisa menunggu sampai cahaya memudar, sebelum buru-buru menarik penghalang cahayanya. Tapi pada saat itu, Han Li sudah berubah menjadi titik hitam di kejauhan dan menghilang dari pandangannya. Dengan ekspresi marah, Xuan Er nggak punya pilihan selain menyerah. Beberapa jam kemudian, Han Li membawa wanita bertopeng itu ke dalam lubang kering di sebuah pohon. Penunggu lubang pohon sebelumnya, yaitu seekor beruang besar, terbaring terpotong-potong di luar gua. Han Li dengan lembut menurunkan wanita bertopeng itu ke tanah dan mencengkeram pergelangan tangannya yang sempurna dengan keprihatinan yang dalam. Perlahan-lahan melepaskan kekuatan spiritual ke pembuluh darahnya untuk melihat luka-lukanya. Tiba-tiba, kekuatan menarik yang sangat besar muncul dan menyebabkan kekuatan spiritual Han Li membanjiri dirinya seperti bendungan yang pecah. Han Li sangat khawatir dan berusaha melepaskan tangannya, tapi tangannya menempel dengan kuat dan gak bisa lepas. Tanpa diduga, tangannya yang lain juga tanpa daya ditangkap oleh kekuatan yang menarik itu.
menyebabkan kekuatan sihirnya mengalir dengan kecepatan 2 kali lipat. Hanli tercengang saat dia merasakan setiap tetes esensi sejati yang dia kultivasikan dengan pahit disedot secara paksa oleh wanita bertopeng. Lebih buruknya lagi, kekuatan menarik itu semakin lama semakin kuat, membuat Hanli kehilangan akal karena panik. Nggak berani mengulangi kesalahan yang sama dengan mencoba mendorongnya dengan kakinya, Hanli kehabisan akal karena tangannya terus terjebak dengan kaku. Hanli hanya bisa menatap tanpa daya saat basis kultivasinya terus turun sampai ke pemurnian Ki. Saat dia merasakan jantungnya berdarah, Hanli nggak tahan lagi, dan tatapannya menghitam sebelum dia pingsan dan jatuh ke tubuh wanita bertopeng itu. Harum dan lembut, sebelum Hanli pingsan, pikiran itu melintas di benaknya. Dengan demikian, seorang pria dan seorang wanita terikat erat satu sama lain di sebuah gua yang sunyi. Tapi karena keduanya nggak sadarkan diri, kekuatan spiritual Hanli masih terus mengalir perlahan dan tak terkendali ke dalam tubuh wanita tersebut. Setelah waktu yang nggak diketahui, Hanli akhirnya terbangun dengan linglung. Tapi saat dia dengan mengantuk membuka matanya, Hanli melihat bayangan yang menarik dan ramping berdiri di luar gua pohon, mengamati pemandangan di luar dengan punggung menghadapnya. Hanli menatap kosong sejenak sebelum merasakan sakit kepala yang parah. Setelah menahan suaranya dengan susah payah, dia mengingat kejadian itu sebelum dia pingsan. Dengan ketakutan, Hanli buru-buru menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa tubuhnya. Jantungnya langsung jatuh ke kedalaman yang paling dalam. Gak hanya kultivasinya kembali ke pemurnian Ki, tapi itu turun ke lapisan ketiga. Sementara Hanli bingung, wanita itu dengan lembut bertanya tanpa menoleh, "Kamu sudah bangun?" Hanli terbangun dari pingsannya, dan dengan ekspresi suram bertanya, "Nangongwan, apa yang terjadi? Aku menyelamatkanmu dengan niat baik, tapi kamu malah menyerap kekuatanku." Mendengar Hanli menyebut Nangongwan, wanita itu berbalik dan bertanya, "Anda tahu sepupu saya yang lebih tua?" Dia sudah melepas cadarnya, membiarkan Hanli melihat wajahnya dengan jelas. Hanli kaget. Meskipun wanita itu sangat cantik dan sangat mirip dengan Nangongwan, tapi wajah oval dengan alis halusnya sama sekali asing baginya. "Kamu siapa? Bagaimana ini mungkin?" "Saya jelas mendengar orang-orang jalan iblis itu memanggil Anda senior Nangong, dan suaramu..." Hanli dengan kosong bergumam pada dirinya sendiri dalam kebingungan total. Tapi tiba-tiba kulitnya menjadi pucat pasi dan gak bisa melanjutkan kata-katanya. Itu karena dia akhirnya mengingat perbedaan yang jelas namun halus antara suara wanita itu dan suara Nangongwan. Suara wanita itu lebih parau. Waktu itu dia menduga suara Nangongwan berubah karena dia terluka parah. Namun salah duga itulah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan ini. Nggak hanya dia salah menyelamatkan orang, tapi kultivasinya juga telah dihisap sampai kering. Lebih dari 10 tahun kultivasi pahit benar-benar lenyap dalam sehari. Saat Hanli merasa kecewa dan kecewa, kulitnya berubah-ubah antara merah dan putih. Wanita yang mengaku sebagai sepupu muda Nangongwan itu tersenyum dan mengatakan sesuatu yang membuat Hanli tertegun. "Apakah kamu Hanli dari lembah Wanfeng?" Semangat Hanli bergetar kuat dan bertanya, "Bagaimana senior bisa mengetahui nama saya?" Melihat wanita itu sepertinya nggak berniat membunuhnya, dan dengan pikiran yang meyakinkan tentang teknik 3 revolusi esensi, Hanli berhasil menenangkan diri. Mendengar pertanyaan Hanli, wanita itu dengan acuh tak acuh menjawab, "Nangongwan dan saya sangat dekat. Dia telah menceritakan kecelakaan yang dia alami dengan Anda. Tahukah kamu, ketika saya mengetahui tentang kejadian itu, pikiran pertama saya adalah berlari ke lembah Wanfeng dan memotong-motong Anda menjadi 8 bagian." Mata wanita itu
tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin, dan kata-katanya dipenuhi dengan nada membunuh, membuat Hanli yang mendengarnya langsung menjadi pucat. Wanita itu tampil selembut biasanya, tapi kata-katanya sedingin ujung pisau, menyebabkan hati Hanli bergetar. Hanli menghela nafas panjang sebelum mengatakan sesuatu yang membuat wanita itu agak terkejut. Apakah pada akhirnya senior berubah pikiran? Jika senior benar-benar ingin membunuhku, aku nggak akan pernah punya kesempatan untuk membuka mataku. Hanli terkekeh. Wanita itu dengan tenang berkata, "Sepertinya kamu nggak sepenuhnya nggak berguna. Setidaknya kamu punya otak. Saya dipanggil Nangongbing. Jangan panggil aku senior ini atau senior itu. Itu akan membuatku tampak tua." Wanita itu tanpa ekspresi menoleh ke belakang dan berbicara dengan nada tegas. Hanli tercengang dan dalam hati menghinanya. Bukannya wanita itu emang udah tua. Dia yang seorang kultivator formasi inti, jika dibandingkan dengan manusia fana, pasti seusia dengan nenek-nenek. Tapi karena esensi sejati Hanli telah diserap olehnya, dan saat ini hidupnya berada di tangannya, Hanli menahan kebenciannya dan hanya bisa mengutuknya dalam hati. Wanita itu pun melanjutkan kata-katanya. "Meskipun saya ditolong karena Anda mengira saya adalah Nangongwan, tapi tetap saja Anda adalah penyelamat saya. Apalagi saya tanpa sengaja telah menyerap esensi sejati Anda." Hanli mengerutkan alisnya dan dengan nada nggak berdaya berkata, "Biarkan saja. Lagi pula, diri Anda yang terhormat adalah sepupu Nangongwan yang lebih muda. Anggap saja saya kurang beruntung." Setelah itu, dia meregangkan lengannya dan berdiri. Tiba-tiba, Hanli melihat bayangan putih melintas membawa angin yang harum. Wanita itu kemudian memberinya 2 tamparan keras, menyebabkan dia berputar di tempat dan jatuh ke lantai. "Kamu?" Hanli menutupi pipinya yang menyengat dengan heran dan menatap Nangongbing dengan sangat terkejut. "Kemarin kamu benar-benar berani menyentuh tubuhku dengan tanganmu tanpa izin. Selain itu, kamu berani berbaring di atas tubuh saya saat saya nggak sadarkan diri." Kedua tamparan itu hanya untuk menegurmu. Nangongbing berbicara dengan suara dingin, tetapi ketika dia menyebutkan bahwa Hanli telah berbaring di atasnya, wajahnya menjadi sedikit merah untuk sesaat. Hanli kehilangan kata-kata untuk membela diri dan membenarkan pelanggaran etikanya terhadap seorang kultivator formasi inti wanita. Hanya meminta masalah. Jika dia membantahnya, kemungkinan dia akan bertemu dengan 2 tamparan lagi. Dan sekarang dengan pipinya yang terasa sakit, dia sama sekali nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Selain itu, dia samar-samar merasa bahwa alasan mengapa dia memperlakukannya seperti itu bukanlah karena tindakannya kemarin. Kemungkinan besar, wanita itu melampiaskan amarahnya atas apa yang terjadi antara dia dan Nangongwan. Dengan pemikiran itu, Hanli dengan kuat menahan amarah di hatinya dan dengan lembut membelai pipinya yang bengkak dalam diam. Nangongbing agak terkejut melihat Hanli telah memutuskan untuk melepaskan masalah itu dengan bijaksana. Dia berharap Hanli berdebat tentang tindakannya kemarin. Kalau itu terjadi, dia berencana untuk mempermalukan Hanli tanpa penjelasan apapun. Tapi sekarang Hanli dengan bijaksana diam. Hal itu membuatnya nggak punya alasan untuk bertindak lebih lanjut. Akibatnya, dia hanya mendengus dan berbicara terus terang. Karena masalah itu telah diselesaikan dengan tamparan, saya harus membalas kebaikan Anda yang besar. Anda punya 2 pilihan. Salah satunya adalah saya memberi Anda cukup batu roh. Adapun pilihan kedua, Anda bisa mengikuti saya kembali ke anggota sekte saya yang telah dievakuasi. Setelah keadaan 6 sekte kembali stabil, saya dapat memurnikan pil roh dan mencarikan seorang murid wanita muda dari sekte saya untuk Anda jadikan pasangan kultivasi.
memulihkan kultivasi asli Anda dengan kecepatan tercepat. Karena Anda hanya kehilangan esensi sejati Anda, pemulihan Anda nggak akan menemui hambatan. Menurut perkiraan saya, Anda seharusnya dapat memulihkan kultivasi asli Anda dalam waktu kurang dari 20 tahun. Tentu saya dengan senang hati mungkin akan membalas Anda dengan beberapa teknik rahasia sekte saya sendiri selama waktu itu. Teknik sekte bulan bertopeng kami berbeda dengan teknik lembah Wanfeng Anda yang gak teratur. Sekte kami memiliki banyak teknik rahasia yang luar biasa di luar imajinasi, yang gak bisa diungkapkan kepada orang luar. Teknik yang saya gunakan untuk secara gak sengaja menyerap kultivasi Anda kemarin adalah salah satu dari teknik tersebut. Setelah Nangong Bing mengatakan itu dengan bangga, dia dengan tenang menatap Hanli, menunggu keputusannya. Hanli tersesat dengan takjub. Kedua pilihan itu memiliki perbedaan yang sangat besar. Satu pilihan hanyalah memberinya batu roh. Adapun yang lainnya, dia nggak hanya akan membantunya memulihkan kultivasinya, tapi dia juga akan mencarikan pasangan kultivasi dan dengan rela mengajarinya beberapa teknik rahasia. Saat Hanli mendengar itu, dia menjadi lebih yakin bahwa wanita itu dengan sengaja ingin dia memilih pilihan kedua. Itu sungguh aneh. Mungkinkah dia telah mengatur jebakan untuknya? Dia dengan ragu-ragu melirik Nangong Bing dan melihat ekspresi yang gak jelas tetapi rumit. Seolah-olah dia penuh harap dan cemas. Hanli menjadi bingung. Dia menggosok hidungnya dengan kuat. Kemudian dia mulai tenggelam dalam pikirannya. Hanli tetap diam dalam waktu yang cukup lama, membuat Nangong Bing gak bisa lagi menunggu dan buru-buru bertanya. Bagaimana? Apakah Anda sudah mengambil keputusan? Hanli mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi Nangong Bing yang gak sabar. Setelah meliriknya, dengan perlahan dia berkata, "Aku sudah memutuskan. Saya memilih pilihan pertama. Senior hanya harus memberi saya batu roh dan gak perlu lagi khawatir dengan saya." Hanli memasang ekspresi acuh tak acuh. Ketika Nangong Bing mendengar keputusan Hanli, dia menatap kosong sebelum mengungkapkan ekspresi yang agak aneh. Dia menatap wajah Hanli sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat tangannya melempar kantong penyimpanan merah. Batu roh ada di sana. Ada juga beberapa bahan yang biasa digunakan di dalamnya. Nada suara Nangong Bing terdengar suram dan dingin. Tapi Hanli nggak mempermasalahkan nada suaranya dan menangkap kantong penyimpanan, menyapu kesadaran spiritualnya melalui itu. Meskipun dia telah mempersiapkan diri, dia masih tercengang saat melihat puluhan batu roh kelas menengah di dalam tas serta bermacam-macam bahan. Hanli tiba-tiba mengungkapkan kegembiraan dan mengangkat kepalanya dan dengan penuh semangat bertanya, "Apakah senior memiliki lebih banyak batu giok asal yang bisa Anda berikan?" Mata wanita itu berkedip karena terkejut. Setelah tanpa kata-kata mencari di tubuhnya sejenak. Kemudian dia menyerahkan beberapa potong giok putih yang membuat Hanli sangat senang. Sekarang, Hanli telah memperoleh bahan yang dia butuhkan untuk memulihkan formasi transportasi kuno. Dia nggak lagi harus keluar dan mencari mereka. Nangong Bing dengan dingin menatap Hanli sebelum berkata tanpa ekspresi, "Apakah ada hal lain? Jika tidak, maka saya akan pergi." Hanli menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oh, tidak ada lagi yang tersisa untuk merepotkan senior." Nangong Bing mendengus sebelum berbalik dan meninggalkan lubang pohon. Tapi sebelum dia berjalan keluar, dia menoleh dan dengan tenang berkata, "Hanli, aku tidak tahu apakah pilihanmu dibuat karena kebodohan atau karena kamu menganggap dirimu pintar." Pedang giok terbang keluar dari lengan bajunya. Kemudian bayangan putihnya kabur sebelum muncul berdiri di atas pedang. Pada saat itu, Hanli dengan malas berkata, "Senior,
Tolong jangan lupa sampaikan salamku ke Nangong Wan." Nangong Bing membeku sesaat, sebelum tanpa kata berubah menjadi seberkas cahaya putih, meninggalkan lubang pohon jauh di belakang. Nggak tahu apakah dia setuju menyampaikan salam Hanli ataukah mengabaikannya. Hanli tertawa getir dan mengusap hidungnya, menjatuhkan dirinya duduk di atas tanah. Dia menatap kosong, keluar lubang pohon dan melamun. Dia masih nggak mengerti bagaimana kultivasinya bisa diserap oleh wanita itu. Mungkinkah teknik sekte bulan bertopeng benar-benar luar biasa? Ataukah itu lebih aneh dari pengorbanan darah sekolah iblis hitam? Namun Hanli percaya bahwa seni kultivasi yang menyerap kultivasi orang lain pasti memiliki banyak batasan dan kekurangan. Anggapan Hanli agak benar. Benar-benar kebetulan Nangong Bing dapat menyerap esensi sejatinya. Setelah menggunakan teknik rahasia untuk mendapatkan kekuatan spiritual, esensi sejatinya sendiri telah rusak parah. Seandainya dia selamat dari Wang Chan dan teman-temannya, kultivasinya pasti akan mengalami penurunan besar. Meskipun itu nggak akan membuatnya turun kembali ke pembangunan fondasi, tapi pasti dia akan kehilangan beberapa puluh tahun kultivasi yang pahit. Karena dia percaya bahwa dia akan jatuh ke tangan para kultivator jalan iblis begitu teknik rahasianya kehilangan efeknya. Dia mengatupkan giginya dan mengaktifkan kemampuan surgawi dari seni kultivasinya, yaitu seni reinkarnasi sejati. Setelah kemampuan surgawi itu digunakan, siapapun yang menggunakan kekuatan spiritual untuk menyelidiki tubuhnya, esensi sejatinya akan diserap dengan paksa oleh pusaran esensi sejati yang terbentuk di dalam tubuhnya. Tapi siapa sangka Hanli menolongnya. Akibatnya, teknik yang rencananya untuk menjebak Wang Chan dan teman-temannya malah menyerap kultivasi Hanli. Jika dia nggak bangun lebih awal dan menghentikan tekniknya, dia akan menyerap setiap bagian terakhir dari kultivasi Hanli. Secara alami, kemampuan surgawi yang aneh itu memiliki batasan yang sangat menuntut. Pertama, untuk bisa menggunakan teknik tersebut, esensi sejatinya harus berada dalam kondisi sangat kekurangan. Kedua, jika dia nggak menyerap esensi sejati siapapun selama durasi teknik ini, esensi sejatinya akan meledak, menyebabkan dia mati. Dapat dikatakan bahwa teknik ini sebagian untuk bunuh diri. Tetapi yang membuat teknik ini paling tidak diinginkan adalah kenyataan bahwa bahkan jika pengguna menyerap esensi sejati orang lain, mereka hanya akan dapat memulihkan sebagian kecil dari kultivasi mereka yang hilang. Teknik ini nggak bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan sihir atau kultivasi seseorang. Nggak lama setelah itu, Hanli berjalan keluar dari lubang pohon dan melesat pergi.